Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan belantara, terdapat sebuah jalan berliku yang sering dihindari oleh penduduk setempat. Konon katanya, jalan itu dipenuhi oleh kehadiran gaib yang menakutkan, namun tidak semua orang percaya akan hal tersebut. Salah satu penduduk desa bernama Maya adalah seorang wanita muda yang pemberani. Dia sering melewati jalan yang berliku itu untuk mencapai pasar yang terdekat. Namun, suatu malam yang gelap gulita, saat Maya sedang pulang dari pasar, dia mengalami sebuah kejadian yang mengerikan. Namun, sebelum kita lanjut cerita ini, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan hidupin tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan cerita kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Teror hantu wanita korban kecelakaan. Saat melewati tikungan tajam di jalan berliku itu, tiba-tiba sebuah bayangan muncul di tengah jalan. Maya merasakan ketakutan yang melanda dirinya, namun dia mencoba untuk tetap tenang. Semakin dekat dia mendekati bayangan tersebut, semakin jelas terlihat sosok wanita yang tampak pucat dan berdiri di tengah jalan. Maya mencoba untuk menghindari sosok tersebut dengan mengemudi lebih cepat. Namun, bayangan itu terus mengikuti mobilnya, seolah-olah tidak bisa ditinggalkan. Detak jantung Maya semakin cepat berdegup, dan dia merasa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Ketika mobil Maya melewati sebuah pohon besar di pinggir jalan, tiba-tiba saja terjadi kecelakaan mengerikan. Mobil Maya terguling dan dia kehilangan kesadaran sesaat. Saat Maya membuka mata, dia merasa kebingungan dan merasakan rasa sakit yang menyiksa di sekujur tubuhnya. Namun, ketika dia mencoba untuk keluar dari mobil yang rusak itu, dia merasa ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat sosok wanita pucat yang tadi telah dia lihat di jalan. Wanita itu tersenyum dengan wajah yang menyeramkan, dan Maya menyadari bahwa dia telah menjadi korban teror hantu wanita tersebut. Maya mencoba untuk membebaskan dirinya dari cengkraman wanita hantu tersebut. Namun, semakin dia berusaha, semakin kuat pula cengkraman itu. Wanita hantu itu kemudian memulai berbicara dengan suara serak yang menggema di udara. "Kau telah mengganggu ketenangan kami manusia," desis wanita hantu itu dengan suara yang menusuk telinga Maya. "Kini kau harus membayar harga yang pantas." Maya mencoba untuk menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud mengganggu atau merusak apapun. Namun wanita hantu itu tampaknya tidak mau mendengarkan alasan apapun. Dia hanya terus menahan Maya dengan kekuatannya yang gaib. Namun tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul dari kejauhan. Maya melihat seorang lelaki tua yang bersorban putih berjalan menuju mereka dengan langkah tegap. Dia membawa sebatang tongkat dan sebuah buku kuno yang terbungkus rapat. Wanita hantu itu langsung mengubah sikapnya menjadi lebih bertahan dan menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Lelaki tua itu kemudian mulai membaca mantra-mantra kuno yang membuat wanita hantu itu semakin melemah. Dengan satu gerakan tangan,
lelaki tua itu melepaskan cengkraman wanita hantu dari Maya. Setelah wanita hantu itu lenyap entah kemana, lelaki tua itu menawarkan tangan untuk membantu Maya bangkit. Dia kemudian memperkenalkan diri sebagai Ki Joko, seorang dukun dari desa tetangga yang memiliki ilmu pengetahuan gaib yang tinggi. Maya merasa berterima kasih kepada Ki Joko atas pertolongan dan penyelamatannya. Namun, dia juga merasa penasaran dengan kejadian yang baru saja terjadi. Siapakah hantu wanita ini dan mengapa dia menyerang Maya? Ki Joko mengajak Maya untuk pulang ke rumahnya dan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang terjadi. Namun, Maya merasa bahwa kisah horor yang dialaminya baru saja dimulai dan masih banyak misteri yang perlu dipecahkan. Setelah tiba di rumah Ki Joko, Maya duduk di ruang tamu yang tenang sambil menunggu Ki Joko menyiapkan secangkir teh hangat untuk mereka berdua. Dalam keheningan tersebut, Maya merenungkan kembali kejadian mengerikan yang baru saja dialaminya di Jalan Berliku. Ki Joko kemudian kembali dengan membawa 2 cangkir teh dan duduk di depan Maya. Dia memulai kisah tentang wanita hantu yang menyerang Maya di jalan. Wanita hantu itu adalah arwah gentayangan yang bertahan di Jalan Berliku itu. Dia di situ karena kematian tragis yang dialaminya. Jelas Ki Joko. Dia adalah seorang wanita muda yang meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil di tempat itu. Ya, sekitar beberapa tahun yang lalu. Namun yang kasihan, rohnya tidak bisa tenang dan masih merasa terikat pada dunia yang fana. Maya mendengarkan dengan seksama, merasa terkejut dengan kisah yang diceritakan Ki Joko. Dia tidak pernah menduga bahwa di balik Jalan Berliku yang sering dihindari itu tersimpan cerita tragis seorang wanita yang tidak bisa beristirahat dengan tenang. Namun, mengapa wanita itu menyerang saya, Ki? Tanya Maya dengan rasa ingin tahu. Ki Joko mengangguk paham. Dia mungkin merasa terganggu dengan kehadiranmu dan mencoba untuk mengusirmu. Arwah gentayangan seringkali memiliki perasaan yang rumit dan sulit dipahami oleh manusia. Maya merenung sejenak, mencoba untuk memahami situasi yang rumit ini. Dia merasa iba pada wanita hantu tersebut, namun juga takut dengan kejadian yang telah dialaminya. Saya sangat berterima kasih atas pertolongan Anda, Ki Joko, kata Maya yang tulus. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu arwah wanita tersebut agar bisa beristirahat dengan tenang, Ki? Ki Joko tersenyum mengerti. Kita bisa mencoba untuk memberikan penghormatan terakhir kepada arwah tersebut dengan cara yang sesuai. Namun, kita harus berhati-hati agar dia tidak membangkitkan kemarahan atau kegelisahan arwah tersebut lebih lanjut. Maya mengangguk setuju, siap untuk menjalani petualangan yang mungkin akan membawanya ke dalam dunia gaib yang lebih dalam lagi. Dengan tekad yang bulat, mereka berdua merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk menghormati arwah wanita hantu yang tertahan di Jalan Berliku itu. Maya dan Ki Joko memutuskan untuk melakukan sebuah acara penghormatan terakhir untuk arwah wanita hantu yang tertahan di Jalan Berliku. Mereka merencanakan upacara tersebut dengan cermat agar tidak mengganggu arwah tersebut lebih jauh. Pertama-tama, mereka memilih tempat yang tepat untuk melakukan upacara tersebut. Setelah beberapa pertimbangan, mereka memutuskan untuk mengadakannya di lokasi kecelakaan mobil yang menimpa wanita itu. Tempat itu dianggap sebagai tempat yang paling sesuai untuk menghormati arwah tersebut. Kedua, mereka menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk upacara tersebut, seperti dupa, bunga, dan air suci. Semua perlengkapan tersebut mereka bawa ke lokasi.
dengan hati-hati agar tidak terjadi gangguan yang tidak diinginkan. Ketiga, mereka menentukan waktu yang tepat untuk melakukan upacara tersebut. Setelah melakukan beberapa pengamatan dan konsultasi dengan kalender spiritual, mereka memilih malam yang disebut sebagai malam purnama karena dipercaya sebagai waktu yang paling cocok untuk berkomunikasi dengan arwah. Saat malam purnama tiba, Maya dan Ki Joko mulai upacara penghormatan terakhir mereka. Mereka membakar dupa dan meletakkan bunga-bunga di sekitar lokasi kecelakaan. Ki Joko membacakan mantra-mantra kuno sambil Maya berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kedamaian arwah wanita tersebut. Tiba-tiba, mereka merasakan kehadiran sesuatu yang gaib di sekitar mereka. Angin malam berhembus pelan, dan suara gemuruh samar terdengar di kejauhan. Namun, mereka tetap fokus pada upacara mereka dan tidak terganggu oleh gangguan-gangguan gaib tersebut. Setelah beberapa saat, suasana mulai tenang, dan mereka merasa bahwa upacara penghormatan telah selesai dengan baik. Maya dan Ki Joko berdoa sekali lagi untuk arwah wanita hantu tersebut, berharap bahwa dengan upacara tersebut, arwah itu bisa menemukan kedamaian dan pergi ke alam yang lebih baik. Setelah selesai, mereka meninggalkan lokasi tersebut dengan hati yang lega dan pikiran yang tenang. Namun, mereka tidak menyadari bahwa upacara penghormatan tersebut telah membuka pintu bagi misteri-misteri baru yang lebih dalam dan menakutkan. Setelah melakukan upacara penghormatan terakhir, Maya dan Ki Joko kembali ke rumah dengan perasaan lega bahwa mereka telah memberikan penghormatan yang layak bagi arwah hantu wanita yang tertahan di jalan berliku. Namun, mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka telah membangkitkan kekuatan gaib yang lebih kuat dan gelap. Beberapa hari setelah upacara tersebut, kejadian aneh mulai terjadi di desa tersebut. Penduduk desa melaporkan melihat bayangan-bayangan yang mencurigakan di sekitar jalan berliku. Dan beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara-suara aneh yang berasal dari hutan belantara. Maya dan Ki Joko menyadari bahwa tindakan mereka mungkin telah membuka pintu bagi kekuatan gaib yang tidak terkendali. Mereka merasa bertanggung jawab atas keadaan tersebut dan bersumpah untuk menyelesaikan masalah yang mereka sebabkan. Tanpa ragu-ragu, Maya dan Ki Joko kembali ke jalan berliku untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mempergunakan ilmu gaib mereka untuk menyelidiki keberadaan kekuatan gelap yang telah mereka bangkitkan. Di tengah-tengah penyelidikan mereka menemukan fakta yang mengejutkan bahwa arwah wanita hantu tersebut yang mereka kira telah mendapatkan kedamaian sebenarnya telah menjadi korban manipulasi kekuatan gelap yang lebih kuat. Arwah itu dipaksa untuk menjaga jalan berliku sebagai tempat yang disebut sebagai gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Maya dan Ki Joko menyadari bahwa mereka harus bertindak lebih cepat untuk menghentikan kekuatan gelap tersebut sebelum lebih banyak kerusakan terjadi. Mereka mempersiapkan diri untuk pertempuran gaib yang akan menentukan nasib desa mereka. Dengan hati yang penuh tekad, Maya dan Ki Joko melangkah maju untuk menghadapi kegelapan yang mengancam desa mereka. Mereka bersumpah untuk melindungi penduduk desa dan mengembalikan kedamaian yang telah hilang. Namun, apakah mereka mampu mengalahkan kekuatan gelap yang begitu kuat dan menyeramkan? Itu adalah pertanyaan yang hanya waktu yang bisa menjawabnya. Maya dan Ki Joko bersiap untuk menghadapi kekuatan gelap yang mengancam desa mereka. Mereka mempersiapkan diri dengan ilmu gaib dan persenjataan kuno yang mereka miliki, siap untuk menghadapi apapun
yang akan datang menghadang mereka. Pada suatu malam yang gelap dan angker, mereka kembali ke jalan berliku yang menjadi pusat kekuatan gaib. Mereka merasa tegang dan waspada karena mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi musuh yang sangat kuat dan kejam. Saat mereka tiba di lokasi, mereka segera disergap oleh kekuatan gelap yang menyergap mereka dari segala arah. Bayangan-bayangan hitam melintasi di sekitar mereka, mencoba untuk menghancurkan mereka dengan kekuatan gaib mereka. Maya dan Ki Joko berusaha bertahan dan melawan dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Mereka menggunakan mantra kuno dan ilmu gaib mereka untuk melawan serangan-serangan kegelapan yang terus-menerus. Pertempuran berlangsung sangat sengit, dan mereka berdua merasakan kelelahan yang semakin memuncak. Namun, mereka tidak menyerah dan terus bertarung dengan tekad yang bulat. Saat pertempuran mencapai puncaknya, Maya dan Ki Joko berhasil menemukan pusat kekuatan gelap tersebut. Maya menghadapi sosok yang kuat dan menyeramkan yang mengendalikan semua kekacauan yang terjadi. Mereka menghadapi sosok yang kuat dan menyeramkan yang mengendalikan semua kekacauan yang terjadi di desa mereka. Dengan keberanian dan kekuatan terakhir yang mereka miliki, Maya dan Ki Joko melancarkan serangan terakhir mereka. Mereka berhasil mengalahkan kekuatan gelap tersebut dan mengembalikan kedamaian di desa mereka. Setelah pertempuran selesai, Maya dan Ki Joko merasa lega, namun juga lelah. Mereka menyadari bahwa perjalanan mereka belumlah selesai, dan masih banyak tugas yang harus mereka lakukan untuk memastikan keamanan desa dari ancaman gaib yang datang. Dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak pernah padam, Maya dan Ki Joko Bodo bersumpah untuk melindungi desa mereka dari segala bahaya yang mengintai dan siap menghadapi apapun yang akan datang di masa depan. Setelah pertempuran sengit melawan kekuatan gelap, Maya dan Ki Joko kembali ke desa mereka dengan perasaan lega. Meskipun lelah dan terluka, mereka merasa bangga telah berhasil melindungi desa mereka dari ancaman yang mengancam. Penduduk desa menyambut mereka dengan penuh sukacita dan terima kasih. Mereka memberikan penghormatan kepada Maya dan Ki Joko atas keberanian dan dedikasi mereka dalam melindungi desa dari bahaya gaib. Maya dan Ki Joko tetap waspada dan siap untuk menghadapi apapun yang akan datang di masa depan. Mereka tahu bahwa dunia gaib penuh dengan materi dan bahaya, dan mereka bersumpah untuk terus melindungi desa mereka dari ancaman yang mengintai. Dengan tekad yang bulat dan semangat yang tidak pernah padam, Maya dan Ki Joko melanjutkan perjalanan mereka sebagai pelindung desa yang pemberani dan berani. Mereka siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang dan bersedia mengorbankan segalanya demi keamanan dan kedamaian desa mereka. Demikianlah cerita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan saya. Akhir kata, saya mohon undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.